Di episode kali ini, saya akan berbagi tips bagaimana caranya membuat dan menjual thumbnail YouTube yang menarik. Iya, kalian nggak salah dengar. Saya juga akan berbagi tips bagaimana dapat uang dengan menjual thumbnail tersebut. Jadinya, selain bikin thumbnail untuk YouTube kalian pribadi, kalian juga bisa mendapatkan uang dengan membuatkan thumbnail untuk orang lain. Terbukti membayar? Terbukti dong, lihat nih buktinya. Kalau saya pergi ke Fiverr.com dan search YouTube thumbnail, ada banyak sekali seller yang menawarkan jasa seperti ini. Ada loh yang beli, lihat aja nih buktinya. Seller yang ini sudah punya lebih dari 2000 review. Paket dia yang paling murah harganya $5. Berarti dia sudah dapat uang lebih dari $10.000 hanya dari membuat thumbnail. Itu kalau dirupiahkan harganya lebih dari 140 juta. Lumayan banget kan sebagai usaha sampingan? Dan nggak butuh modal lagi. Kalian juga bisa menggunakan app-app yang sifatnya gratis. Mau tahu gimana caranya? Sebelum saya membahas detailnya, teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan like karena channel ini membahas berbagai cara yang bisa membantu teman-teman mendapatkan uang tambahan. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan tiap ada episode baru. Selamat menonton! Sebelum saya membahas app apa yang bisa teman-teman gunakan untuk membuat thumbnail, sebelumnya mari kita bahas dulu kenapa sih thumbnail yang menarik itu penting. YouTube thumbnail itu penting karena itulah yang akan pertama-tama dilihat oleh viewer sebelum mereka mengklik video orang. Kalau thumbnailnya nggak menarik ya jadinya orang juga males ngeklik videonya. Kalau diibaratkan barang, thumbnail itu istilahnya kayak packaging luarnya lah. Ketika kita upload video ke YouTube, kalau kita tidak mengupload thumbnail yang dibuat secara khusus, maka YouTube akan secara otomatis memilihkan beberapa gambar dari dalam video yang diupload tersebut. Biasanya mereka pilihkan gambar yang ada muka orangnya. Nah, di sini kita bisa upload sendiri custom thumbnail yang kita inginkan supaya lebih menarik. Sebagai catatan, untuk bisa upload custom thumbnail, channel YouTube-nya sudah harus diverifikasi lewat SMS. Kalau kalian belum verifikasi, kalian akan melihat error message dan tidak akan bisa upload custom thumbnail. Bisa nggak video itu ditonton tanpa menggunakan thumbnail yang dibuat khusus? Bisa, tapi cara ini hanya akan sukses kalau Anda selebriti. Nih, misalnya channel Bangtan TV, punyanya salah satu grup K-pop boyband yang namanya BTS. Kalau kalian lihat, mereka nggak repot-repot pakai custom thumbnail, cuma upload biasa aja. Tapi videonya yang lihat jutaan. Tapi itu kan karena mereka sudah terkenal dan punya banyak fans. Kalau kita lihat channel-channel yang viewersnya sudah jutaan, nyaris semuanya itu pakai custom thumbnail. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ya, karena custom thumbnail itu memang lebih menarik. Kalau tahu tipsnya, bikin YouTube thumbnail itu nggak susah kok. Dan bisa didapatkan secara gratis. Jadi gimana caranya? Ada beberapa app gratis yang bisa kita gunakan. Tapi menurut pengalaman saya, salah satu yang paling mudah digunakan adalah Canva.com. Silakan link ada di deskripsi di bawah ya. Canva ini juga aplikasinya gratis. Kalau teman-teman mau pakai HP, bisa juga tinggal pergi ke Play Store dan search yang namanya Canva kemudian install. Kalau kalian masuk ke website Canva, kemudian search YouTube thumbnail, mereka punya banyak sekali template-template yang teman-teman bisa gunakan. Tinggal pilih aja template mana yang sesuai dengan channel dan style kalian, kemudian diedit deh biar tambah keren. Di Canva ini juga ada gambar-gambar yang bisa kalian pakai secara gratis, tapi ada juga yang bayar. Kalau yang mesti bayar itu ada logo mahkotanya. Cara taunya gampang, coba aja kursornya ditaruh di atas gambar tersebut, nanti akan keluar tulisan di pojoknya apakah itu free atau pro alias harus bayar. Kalau kalian mau upload gambar lain juga bisa, tinggal tekan aja upload, kemudian klik upload media. Terus kalian tinggal pilih mau upload gambar apa yang kalian sudah punya. Sekarang gimana caranya kalau mau upload foto sendiri tanpa background? Nah, kalau mau hapus background, sebenarnya di Canva itu ada fiturnya tapi harus bayar. Kalau mau gratis, kalian bisa menggunakan aplikasi lain untuk menghapus background, namanya remove.bg. Silakan link ada di deskripsi ya. Caranya gampang banget, kalian tinggal drag and drop aja file gambarnya.
Lalu aplikasi ini secara otomatis akan menghapus backgroundnya. Hasilnya menurut saya lumayan bagus dan rapi loh. Kemudian kalian tinggal download aja dari si remove.bg ini, dan hasil selfie yang sudah dipotong backgroundnya itu silakan diupload kembali ke Canva untuk diedit lebih lanjut. Nah, kalau kalian mau di luar foto selfie-nya kayak ada outer glow gitu, ada garisnya, bisa kok diutak-atik di Canva. Caranya gini, gunakan gambar selfie yang tadi sudah kalian potong, kemudian paste 2 kali. Untuk salah satu gambar selfie tersebut, kita klik gambarnya lalu tekan adjust. Di sana brightness, contrast, saturation-nya kita maksimalkan, kemudian kita buat sedikit blur. Lalu kita taruh gambar yang sudah diedit ini di bawah foto selfie yang asli. Dan ukurannya kita besarkan juga ya guys untuk memberikan efek bayangan. Nah, udah jadi deh. Kalau mau lebih rapi lagi, sebenarnya ada berbagai cara, misalnya pakai Photoshop, pakai Pixel Art, dan sebagainya. Tapi menurut saya yang paling simpel adalah ya cara yang saya tunjukkan ini. Apa thumbnailnya harus pakai foto selfie? Sebenarnya tidak juga, tapi menurut beberapa YouTuber dan pengalaman saya pribadi juga, somehow kalau ada foto orangnya, video itu cenderung lebih banyak diklik sama orang. Mungkin kalau ada foto orangnya, videonya jadi kelihatan lebih manusiawi kali ya, lebih relatable. Kalau nggak ada orangnya mungkin kayak iklan atau gimana. Nah, selain gambar, yang penting juga untuk thumbnail adalah penggunaan teks yang jelas. Menurut statistik, pengguna YouTube itu lebih dari 90% nontonnya pakai HP. Jadinya, thumbnail yang kita buat pun harus jelas dan besar tulisannya untuk menarik perhatian. Sebisa mungkin, hindari penggunaan huruf-huruf cantik seperti yang ada di kartu undangan kawinan. Soalnya, tipe-tipe font semacam itu susah dibaca di thumbnail yang kecil. Kalau kalian ingin ngetes apakah thumbnailnya bisa terbaca atau enggak, sebagai tips di Canva, kalian bisa ganti resolusinya. Tinggal ganti aja zoom levelnya di bagian kanan bawah. Misalnya coba ganti ke 25% atau ke 10%. Thumbnail kalian masih terlihat jelas nggak? Selain itu, sebaiknya hindari menaruh sesuatu yang penting di pojok kanan bawah, karena biasanya lokasi tersebut dipakai YouTube untuk menunjukkan hal-hal lain seperti timer dan logo-logo lainnya. Kalau sudah selesai edit thumbnailnya tinggal diupload ke YouTube. Gampang kan? Nah, sekarang mari kita bicarakan bagaimana caranya mencari uang dari membuat thumbnail. Mari kita pergi ke website yang namanya fiverr.com. Kalau saya search YouTube thumbnail, kita bisa lihat seller-seller yang menawarkan jasa pembuatan thumbnail. Memangnya ada yang beli? Ada dong. Meskipun ada aplikasi-aplikasi gratis yang bisa dipakai untuk membuat thumbnail, tapi tidak semua orang punya niat ataupun waktu untuk membuatnya. Lihat aja buktinya ya guys. User yang ini sudah punya review lebih dari 2000. Paket-paket yang dia tawarkan berkisar antara $5 sampai $25 tergantung tingkat kompleksitasnya. Dan kalau kita hitung-hitung, berarti dia sudah dapat pemasukan sekitar $10.580. Dan itu kalau kita rupiahkan, jumlahnya lebih dari 140 juta. Lumayan banget kan? Dan ini bukan pencilan loh teman-teman, ini saya klik seller yang lain ya. Yang ini sudah punya review lebih dari 1.500 dengan harga paket berkisar antara 10 sampai $60. Lumayan banyak kan? Lumayan laku tuh mereka. Ini saya beri contoh lain lagi ya. Ini seller yang berbeda dan reviewnya juga sudah di atas 1.000 dengan harga antara 5 sampai $20. Jadi terbukti ya, sudah banyak orang-orang yang bisa mendapatkan uang yang jumlahnya lumayan hanya dengan menawarkan jasa pembuatan YouTube thumbnail. Kalau teman-teman ingin menawarkan jasa seperti ini, bisa banget. Tinggal daftar aja di Canva sebagai seller. Gratis kok daftarnya dan gak pakai interview atau proses seleksi yang berbelit-belit. Cuma tinggal daftar doang. Dan di Canva sebenarnya masih ada banyak template. Selain untuk membuat YouTube thumbnail, ada juga untuk buat YouTube channel art, poster, flyer, kartu undangan, dan sebagainya. Dan step-step cara pembuatannya juga mirip-mirip. Jadinya sebenarnya kalian bisa menawarkan lebih banyak jasa di Fiverr supaya bisa dapat uang lebih banyak lagi. Atau kalau teman-teman ingin dapat uang dengan cara yang lebih santai, cuma pengen nonton YouTube doang, nggak mau repot-repot bikin thumbnail, bisa kok. Udah pernah dengar belum rajaview.id? Kalau belum, silakan klik link di deskripsi di bawah, karena aplikasi ini membayar dalam rupiah kalau kita nonton YouTube. Saya sudah membuat video lain yang membahas ini secara detail, silakan klik aja linknya ya.
Atau kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi cara untuk mendapatkan uang, silakan mampir ke channel saya karena di sana ada banyak tips-tips untuk membantu teman-teman mendapatkan penghasilan ekstra. Sekian dulu episode kali ini dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!